Inzaghi mampu menangkal jebakan offside Barcelona sehingga beberapa kali bisa lolos. Lalu taktik apa yang digunakan Inzaghi untuk lolos dari jebakan offside tersebut? Dan bagaimana taktik tersebut melahirkan gol kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Setelah istirahatkan hampir semua pemain intinya di Liga Italia, kini Inzaghi mainkan skuad utama dalam formasi 3-5-2. Posisi penjaga gawang kembali diisi Sommer. Bek tengah ditempati Acerbi dan Bastoni. Lalu di lini tengah diisi trio Calhanoglu, Barella, dan Miki. Di depan Lautaro dan Thuram kembali diduetkan. Seperti di laga lainnya, Flick kembali menerapkan garis pertahanan tinggi dan jebakan offside untuk hentikan serangan lawan. Maka saat pemain Inter kuasai bola di tengah lapangan, bek Barcelona tak mundur tapi justru mempertahankan posisi di tengah. Lalu saat bola akan diumpankan, mereka maju sehingga menjebak pemain Inter dalam posisi offside. Hal ini tetap dilakukan bahkan saat bola sudah ada di pertahanan. Misalnya saat Inigo main lebih maju saat Miki umpankan bola ke Thuram. Hasilnya Thuram pun terjebak dalam posisi offside dan serangan Inter terhenti. Taktik ini membuat Inter terjebak dalam 7 kali offside. Meskipun begitu, Inzaghi memilih meladeni taktik tersebut. Maka cara bertahan dan menyerang Inter di laga ini didesain untuk memanfaatkan garis pertahanan tinggi dan jebakan offside yang dilakukan Barcelona. Untuk menangkal jebakan offside Barcelona, Inzaghi memilih andalkan serangan balik atau serangan cepat. Dengan serangan balik, bek Barcelona tidak dalam posisi siap untuk lakukan jebakan offside, sehingga umpan terobosan Inter bisa sah masuk ke pertahanan. Serangan balik ini dilakukan Inter dalam 2 kondisi. Pertama, saat bola dikuasai lawan di pertahanan Inter. Dalam situasi ini, lawan sudah ada di depan kotak penalti dan Inter pun sudah bertahan dengan 5 bek dengan Dumfries dan Di Marco di kedua sisi. Tapi dari 5 bek ini, 1 dari mereka akan menekan ke tengah sehingga di belakang hanya ada 4. Itu dilakukan agar bola bisa segera direbut dan serangan balik terjadi. Misalnya saat Bisek maju menekan dan mampu merebut bola dari Rapinya. Ini jadi momentum serangan balik dilakukan. Nah, dalam serangan balik ini, pemain Inter tidak akan lama kuasai bola atau bahkan menggiring bola. Prinsipnya saat menerima bola langsung umpankan bola ke depan. Itu dilakukan agar jarak jauh antara bek dan kiper Barcelona bisa dimanfaatkan Inter. Misalnya saat bola diumpankan Barella ke Lautaro. Lautaro menerima bola dan tak lama kemudian langsung umpankan bola ke Thuram. Kedua, saat bola dikuasai lawan di pertahanan sendiri. Pada situasi ini, wingback Inter dominan menekan pemain lawan baik di sisi kanan maupun kiri pertahanan. Taktik ini pun berbuah manis karena tekanan tersebut mampu hasilkan 2 gol. Misalnya pada gol pertama, Di Marco mampu merebut bola dari pemain Barcelona. Situasi tersebut membuat Inigo dan Cubarsí tak siap lakukan jebakan offside. Maka saat Di Marco umpankan bola, Dumfries dalam posisi onside dan mampu masuk ke pertahanan. Saat berhadapan dengan kiper, ia umpankan bola ke Lautaro dan jadi gol pertama bagi Inter. Lalu di gol kedua pun sama. Kini Dumfries yang menekan pemain Barcelona saat lakukan build up. Hasilnya bola pun bisa dipotong. Potongan bola mengarah ke Calhanoglu. Lalu Calhanoglu umpankan bola ke Miki. Sama seperti prinsip sebelumnya, pemain Inter tak akan lama kuasai bola. Bola pun langsung diumpankan ke depan. Situasi ini membuat Cubarsí dan Inigo tak siap lakukan jebakan offside dan malah beradu lari dengan Lautaro. Maka saat Miki umpankan bola ke Lautaro, Cubarsí kalah 2 dan lakukan tackle yang hasilkan penalti bagi Inter. Dalam melakukan serangan, Inter memang banyak perbantukan bek tengah, tapi itu bek tengah kanan dan kiri. Misalnya saat Bisek maju di sisi kanan dan Bastoni maju di sisi kiri. Nah, di menit akhir babak kedua, giliran Acerbi yang ada di depan sebab sebelumnya ada lemparan ke dalam di dekat kotak penalti. Maka saat Dumfries lakukan crossing ke tengah kotak penalti, Acerbi yang mengeksekusi bola dan jadi gol ketiga Inter.
Sebelumnya Barella memang banyak maju untuk membantu serangan. Ia banyak melebar di sisi kanan membantu Dumfries mengeksploitasi sisi kanan. Nah, saat Fratesi masuk menggantikannya, taktik tersebut pun berubah. Fratesi justru lebih banyak di tengah dan jadi target dari crossing Inter. Misalnya pada cuplikan ini, saat ia menerima crossing lalu lakukan tendangan yang masih bisa diblok bek lawan. Maka jangan heran di gol keempat Inter Fratesi ada di dalam kotak penalti, sebab ia memang diposisikan lebih ke tengah oleh Inzaghi. Sehingga saat Taremi pantulkan bola di dalam kotak penalti, Fratesi yang menerimanya. Dengan sedikit tipuan, tendangan Fratesi mampu hasilkan gol kemenangan Inter. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.